Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke login ya. Login, autentifikasi dan proteksi halamannya ya. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke halaman login ya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari kami setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan jika teman-teman ingin mendonasi ya untuk mensupport channel ini, silahkan ke donasi support ini. Dan teman-teman bisa melakukan traktiran ya dengan cara klik traktiran, masukkan jumlah porsi sate padangnya, kemudian pembayarannya melalui GoPo, OPay, GoPay, Dana, link aja, transfer bank. Nah, kemudian di sini di bagian bawah ini juga tersedia source code yang sangat menarik, dan bagi yang tertarik silakan langsung akses saja untuk mendapatkan source code ini. Oke, kita langsung aja, tak perlu berlama-lama, kita langsung ke sini. Nah, ini kan masih halaman halaman dalamnya ya. Jadi saat mengakses e-arsip ini kita perlu login dulu. Jadi kita perlu halaman login, kita ke sini. Kemudian nah, karena kita udah berhubungan dengan database dan loginnya kita mengakses tabel login, jadi database kita harus terkoneksi ke project kita ini, project e-arsip kita ini. Nah, untuk itu kita perlu konfigurasi database-nya ya, teman-teman. Perlu konfigurasi database. Nah, database ini oke, kita teman-teman boleh cek ya. Betul ini udah terbuka ya. Nah, ke config, kemudian database. Nah, kemudian ini diisi username-nya root ya. Kemudian passwordnya, nah kebetulan localhost saya pakai password. Bagi teman-teman yang nggak pakai password, nggak usah diisi passwordnya ya. Jadi kebetulan saya pakai password MySQL. Kemudian database-nya, nih database-nya kita ambil ini. Mana tadi ini e-arsip. Oke, nah kalau udah diisi berarti secara otomatis kita cek apakah ada error, nggak ada ya. Nah, jadi ini udah terkoneksi ke database ya. Nah, sekarang kita perlu membuat sebuah file autentifikasi ya. Jadi di sini buat satu buah file ya. Nah, filenya yaitu klik kanan, kemudian klik file. Nama filenya autentifikasi ya. Oke, ini ambil aja yang ini. Kemudian ini ya. Kemudian kopas saja ini semua. Pakai ke out. Nah, ganti kelasnya dengan out. Nah, ini login, ganti dengan login. Kemudian ini vlogin ya teman-teman, vlogin. Oke, kalau udah berarti kita udah login ya. Udah login, udah buat ya filenya. Nah, oh ya, karena kita login nanti itu mungkin kita nggak pakai ini ya, berarti isi ini kita nggak pakai. Nah, ini di sini aja login ya. Oke, kemudian data. Nah, ini ganti dengan ini indeks saja, ini indeks ya. Oke, kemudian kita buat satu buah file di bagian view ya, folder view, ke kanan ya file vlogin.php. Oke, itu aja. Nah, kemudian ini kita atur dulu. Nah, ini kan di bagian public ini ya, routingnya kita harus atur. Saat ini kita bawaannya ya, rootnya itu kita masih di home. Sekarang kita ganti config, kemudian routing ya, root. Nah, ini teman-teman ganti aja ini menjadi out ya, autentifikasi. Nah, default controller ada autentifikasi, kemudian ini juga autentifikasi. Oke, itu aja. Saat di refresh, nah kita sudah ke halaman login. Ini masih kosong halaman loginnya. Nah, halaman login kita ambil di sini. Public, kemudian template ya.
Nah, template. Nah, ini kita ambil template login. Kita ambil template login. Oke, ini template login. Oke. View pack source, control aja semua, kopas. Paste di sini. Di bagian vlogin ya. Vlogin paste. Nah, saat kita refresh halaman kita, maka sudah masuk ke halaman login ya, tetapi belum ada desainnya. Jadi ini perlu teman-teman ganti. Ambil di bagian vhid. Nah, di bagian v ini ada template ya. Ini ambil sampai di sini, kopas. Nah, kemudian ini vlogin. Oke, vlogin ini bagian ini, klik, kita perbaiki ya linknya, ganti dengan ini. Oke, kemudian di bagian ini juga, bagian ini, bagian scriptnya, ini JavaScriptnya ya, file JavaScriptnya juga kita load. Oke, ini udah betul ya. Nah, ini arsip ya, saya ganti dengan judulnya arsip ya, biar bagus aja gitu. Ini arsip, arsip. Nah, ini ganti dengan dolar. Kita ambil title-nya ya, dolar title. Oke, refresh, arsip login ya. Nah, kemudian ini tulisan ini ganti juga, teman-teman ganti aja di bagian ini, arsip. Nah, ini kantor, spasi kantor, anggap aja kantor ya, kantor apa kek gitu. Nah, kemudian sign user session, silahkan login. Nah, ini ganti dengan base URL aja, base URL. Oke, itu aja ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini juga ini ya password. Nah, ini kita hapus ya. Ini kita hapus sampai or. Ini hapus aja, ini juga hapus. Kita nggak perlu itu ya. Nah, udah. Silahkan login. Ini email ya, email. Nah, di sini teman-teman perlu ini kita ganti ya. Ini kok di action sih? Bisa ganti di href ya, di bagian href ini. Oke. Refresh. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ganti ya. Base URL. Kemudian out ya, autentifikasi, login ya. Oke, nah kemudian kita tutup formnya. Nah, echo ini PHP ya, echo form close. Kok base URL sih? Ini salah ya teman-teman, ganti lagi, ini bukan base URL. PHP echo form open, tadi form close ya. Ini form close, ini form open. Nah, di sini pasti ada error ya teman-teman. Kenapa? Karena form open ini nggak dikenali fungsi form opennya. Nah, maka dari itu teman-teman perlu sebuah helper ya. Teman-teman load di bagian controller out. Nah, di sini construct ya, construct. Nah, teman-teman load helpernya. Nah, helper. Nah, itu form ya. Oke, itu aja ya. Nah, maka nggak akan ada lagi error. Nah, sekarang kita butuh ini di bagian vlogin, teman-teman atur di sini. Nah, pastikan ya ini teman-teman udah nggak ada lagi kesalahan.
Oke, nah ini tipenya email. Nah, ini jangan lupa name-nya. Name ya, name-nya email juga karena ini mau ngecek ke database-nya nanti, kemudian password. Name juga password ya. Password. Oke, itu aja. Remember name, oke. Kemudian tombolnya login aja. Login. Nah, tipenya submit ya. Oke, udah betul tipenya submit. Oke, udah. Nah, kalau udah, kita butuh sebuah model ya untuk mengakses ke tabel user, model. Nah, di bagian model ini saya buat satu buah file model out ya, model underscores out, model autentifikasi titik php, model autentifikasi ya, model out. Nah, di bagian model out teman-teman aduh, apa ini? Oke, di sini mungkin bisa teman-teman kopas aja di bagian ini, mungkin bagian ini aja ya. Oh, ini enggak ada, ini model. Nah, jadi kalau teman-teman ragu bagaimana cara membuat kelas model, jadi teman-teman bisa cek juga di dokumennya. Kode ini terempat. Jadi saya kasih tahu ya bagaimana cara buat kelas model karena ini beda ya dengan CI3 model. Models ini code models, ini models. Ini create model, mana dia, ada enggak ya? Create model, ini modeling data, ini salah. Create new item, model. Nah, ini model view controller ya. Nah, model ya, jadi bagaimana cara create model, jadi ada petunjuknya di sini. Oh, bukan ini, auto load file. Oh, bukan ini ya teman-teman, bukan ini. Model, mana dia tadi ya? Model create model new models. Nah, kode model ini, oh ini model controller, pagination, server, and model. Wow, mana dia? Biasanya model. Nah, ini model. Oke, libraries models, view model, migration, controller, cara buat controller. Kok lupa ya? Global function. Modeling data, ini data use coordinator model. Nah, create your model. Oh ya, di modeling data ya, create your model. Nah, ini, nah di sini ini ya teman-teman. Kok sampai lupa ya? Ini di bagian modelnya kan bagian data ya, model data pasti aja di sini. Nah, nanti sesuaikan aja ini nama kelasnya model out ya, model autentifikasi. Nah, gitu aja ya, ini models, ini kode use coordinator model, ini models ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi pusing ya cara bikinnya. Nah, ini koneksi database, ini udah, ini nggak perlu ya. Oke, ini apanya, tapi ada macam-macam ya caranya membuatnya. Oke, bisa DB tabel, ada macam-macam. Oke, sekarang kita buat sebuah function di sini, function untuk login ya. Function untuk login, public function login. Nah, login itu kita menggunakan username email, kemudian password, $password ya.
password. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini untuk login teman-teman cukup buat return, kemudian this, db, kemudian tabel. Nah, nama tabelnya apa? Kita pakai tabel tbl user ya, user. Nah, kemudian where. Nah, kita pakai where di sini. Where. Oke. Oh, ini apa ya? Nah, where buka kurung, untuk kurung. Bentar. Nah, ini. Nah, dalamnya ada email ya. Nah, email. Oh, salah. Ini string ya, email. Nah, emailnya itu dari email sini ya. Nah, ini nama field database ya. Ini parameternya. Koma. Kemudian password. Ini juga password. Oke. Nah, kemudian di sini get. Jadi teman-teman samakan ya dengan apa yang saya tulis. Nah, kemudian get rows data ya, get row data, karena kita ngambil get rows array. Oke, ini aja. Nah, karena kita ngambil cuman satu baris ya, ngecek satu baris, dan datanya juga kita ambil satu baris. Oke, kalau udah di bagian sini, di bagian autentifikasi ya, jadi teman-teman perlu buat sebuah login lagi ya, sebuah login. Nah, sebuah login sini ya, public function login sini, public function login. Nah, untuk public function login teman-teman perlu buat sebuah validasi ya, validasi. Oke, kita buat validasi if. Nah, di sini $this validate. Oke, buka kurung, untuk kurung. Ini kurung kotak, enter ya teman-teman. Nah, kurung kotak, enter ya. Oke, ini nanti jika datanya valid ya, ini jika valid ya validasinya. Kemudian else nya di sini kita buat else jika tidak valid, Nah, else jika valid dan jika tidak valid. Oke, ini validate ini bisa langsung cek di sini, validation ya. Nah, biasanya saya pakai di sini ini form validation. Nah, cek ke bawah. Biasanya saya pakai yang validasi yang seperti ini. Validate. Oke, yang ini. Sebenarnya sama aja sih. Validate. Nah, ini set rule ya. Set rule, validate, itu sama aja sih. Nah, saya ambil ini juga. Saya ambil aja ini. Nah, ini ya, username, password. Nah, set rule. Validate. Oke, ambil dari ini ya. Di dalam set rule ini. Paste sampai sini. Oke, kopas. Oke, saya paste aja sampai sini. Nah, ini ganti dengan email ya, email. Kemudian email. Ini labelnya email. Ini required ya, emailnya. Oke, ini kita hapus, cuma required aja. Nah, ini ganti dengan field ya.
Karena ini set rule, kita nggak pakai set rule ini, tapi kita pakai validate. Validate. Ini kan ada contohnya ya. Nah, ini validate ya, validate. Nah, kalau validate itu kita pakai ini untuk pesannya. Ada namanya itu field ya. Kalau nggak salah ya field. Kalau nggak salah field. Nah, ini field seperti ini. Nah, di ini. Jadi dia akan memunculkan pesannya bukan rule ya, field ini. Create field. Nah, masih kosong, wajib diisi misalnya. Oke, kemudian di sini juga teman-teman, ini password ya, ini password, diajarin password, ini rule-nya required, kemudian ini required. Nah, ini wajib isi, ini saya copy saja. Nah, oke. Nah, jika tidak valid ya. Nah, kita buat jika tidak valid nanti ya. Nah, ini kita ganti session, kemudian set flash data, kemudian error ya, errors ya teman-teman, koma. Nah, ini slash si config. Nah, sebenarnya di sini juga ada ya error config, jadi biar nggak panjang apanya teman-teman, biar nggak panjang videonya, validate config, ini config ya, config berarti kita validate get error, kita cari validate get error ya. Nah, ini validate get error ada nggak ya di sini? Ini untuk memunculkan error ya. Oke, saya ketik aja lah config, kemudian strip, kemudian ada service ya, services, kemudian titik-titik validation. Nah, kemudian get errors. Oke, salam. Nah, kemudian nanti akan memunculkan pesan error ya seperti ini. Nah, error menangkap error dari atas ini, validasi yang di atas. Nah, titik koma. Nah, langkah berikutnya kita redirect ya. Kalau error kita redirect lagi, return to redirect. Oh, salah, redirect. Nah, betul sih tulisannya, tapi cara penulisannya ini redirect CI3. Redirect. Ini redirect to ya. Redirect to. Nah, kurung untuk kurung. Kemudian base URL. Nah, autentifikasi autentifikasi, kemudian login. Oke, itu aja. Nah, nanti jika kosong ya, ini kita coba uji. Ini saya kosongkan. Nah, login. Oh, belum. Oke, refresh dulu. Oke. Nah, ini. Oh, belum ada respon ya, teman-teman. Berarti ini login. Berarti loginnya ke out ya. Ke out. Submit. Form open. Echo-nya nggak ada, echo. Ya, jangan lupa ya teman-teman, echo-nya, makanya tadi no respon. Oke, saya post lagi. Nah, maka ada responnya ya. Nah, ini ada responnya. Public out login. Public out. Oh iya. Kok login lagi ya? Salah. Bukan login ya. Tapi kita redirect ke indeksnya. Mana tadi ya? Ini. Kita redirect ke indeks ini karena file login tadi kan di indeks ini. Di indeks ya. Base URL out index ya. Nah, maka saat kita ini kan
Nah, dia akan balik lagi ke sini, tapi nggak ada pesan ya, jadi kita munculkan pesannya di bawah ini. Nah, untuk memunculkan pesan, teman-teman cukup ambil ini dari login. Kita buat pesan ya, jadi pesannya cukup teman-teman tambahkan di bagian ini. Di bagian login, tapi di bawah silakan login, di bawah silakan login ini. Nah, di atas ini aja. Oke. Di atas ini aja kita tambahkan PHP. Nah, ini kita buat sebuah variabel ya. Errors. Oke, sama dengan session. Kita tangkap session tadi, session error tadi ya. Session get flash data, kemudian error. Oke. Nah, kalau udah, nah di sini kita buat sebuah perulangan ya untuk menangkap errornya. If, tapi kita kondisikan dulu if jika kondisinya empty ya, jika kondisinya kosong, tidak kosong, kondisi dari variabel error ini ya. Jika tidak kosong, nah maka ini kita kasih penutup, ini juga kasih penutup ya, PHP. Nah, jika tidak kosong, maka apa yang akan dilakukannya? Nah, kita kasih lagi PHP. Di sini tag PHP. Nah, kemudian kita buat for each ya, for each. Nah, ini juga kita tutup. Ini kita tutup PHP, ini juga kita tutup dengan tag PHP. Nah, ini PHP ya. Oke, spasi. Oke, nah penutup ini. Nah, ini ambil variabel dari ini. Dari error ya. Errors pasti di sini. Ini juga ganti aja dengan error ya, nilainya. Nah, dan nilai ini, teman-teman, ganti dengan ini. Dengan error ya. Nah, PHP kita kasih lagi seperti ini. Nah, kita munculkan di sini listnya ya, escape-nya ya, escape, kemudian $error, $errors. Oke. Oh, ini value aja ya, value seperti tadi, value ini value. Oke, udah. Oke, itu aja mungkin. Nah, ini coba saya kosongkan. Ada error if empty errors. Ada kesalahannya teman-teman. Variabel empty. Oh ya, ini enggak variabel ya, makanya salah. Nah, oke, saya kosongkan lagi. Nah, password wajib diisi. Kalau kita kosongkan keduanya, nah password wajib diisi dan email wajib diisi. Nah, untuk itu kita buat ada desainnya ya. Kita buat ada desainnya ini. Oke, saya kembali lagi di bagian ini UI element, kemudian widget. Ini enggak ada UI element, kemudian general. Nah, ini kita ambil aja dari ini ya, dari ini. Oke, viewback source. Kemudian teman-teman ke alert ini, alert ya, F. Oke, nah sekarang teman-teman perlu tambahkan di sini alert div ya, div dismiss table kopas, kemudian paste di sini, paste aja teman-teman di sini ya, karena kita mau nambahkan alertnya. Kemudian divnya di sini, penutup divnya di setelah di atas ini ya, di atas ini. Oh, ini penutup ini. Oh, ini di bagian ini ya, divnya di penutup ya, div penutup. Oke, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jika ini kita hapus,
Nah, wajib diisi ya. Oke, kemudian ini kita memakan waktu yang lumayan panjang, ya, nggak apa-apa. Kita bahas ini aja biar teman-teman paham ya. Nah, di sini kita kasih itu apa namanya list ya, list index. Jadi di sini kita kasih list. Ini saya cut dulu li. Oke, paste ini. Nah, kemudian di sini teman-teman kasih UL ya, UL. Oke, ini UL-nya enter. Nah, for each-nya di dalam UL. Nah, agar nanti seperti list ya daftarnya. Nah, di sini kita coba lagi, hapus login. Nah, ini ada email wajib diisi, password wajib diisi. Oke, udah ya teman-teman. Nah, itu jika kosong ya. Nah, jika benar, berarti autentifikasinya teman-teman perlu cek ke jika betul ya. Jika valid ya, jika valid, nah maka kita melakukan pengecekan. Ya, pengecekan. Itu teman-teman cek di bagian login. Nah, di sini. Nah, kita buat sebuah pengecekan ya jika valid. Nah, maka kita ambil nilai dari emailnya. Itu this, kemudian request, kemudian get post. Get post ya. Nah, get postnya dari email. Oke, kemudian password di sini. Password. Ini juga password. Nah, kita melakukan pengecekan data ya. Itu untuk kecocokan datanya, apakah datanya cocok yang di input dengan yang di database. Oke. Tapi databasenya perlu kita isi dulu dengan ini. Mana dia? Localhost phpMadmin. Databasenya kita isi arsip. Nah, tabel user. Tambahkan. Oke. Nah, ini nama usernya misalnya Mardalius, nama saya. Kemudian emailnya Parangtekno, Mardalius lius18 Kemudian passwordnya 1234. Anggap aja ini dulu. Levelnya 1 ya, admin. Kemudian departemennya dari anggap aja 1 dulu, kirim. Oke, jadi datanya udah ada ya. Nah, ini datanya udah ada. Oke, kita melakukan pengecekan. Jika datanya ada, maka if ya, kita lakukan lagi if di dalamnya. If $check ya, $check. Nah, untuk cek ini itu kita perlu sebuah variable check di sini. Variable check. Nah, variable check ini itu kita ambil dari ini ya. Kita ngecek ke sini, ambil ini. Nah, untuk mengambil function ini, meload function ini, jadi teman-teman butuh load juga ya di sini. Nah, berarti kita perlu model. Kita load modelnya dulu, filenya di sini. Kita gunakan use, kemudian apps ya. Kemudian model, apps model. Kok config sih? Use apps ya, use apps. Nah, kemudian state model. Nah, models. Kemudian models out titik koma. Oke, cuman seperti itu aja. Kemudian di sini juga kita perlu load ya. This model out. Nah, jadi ini huruf kecil ya. Ini yang huruf besar cuman di awal aja ya, teman-teman. Nah, model out, kemudian sama dengan new model out. Oke. Buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, tetapi ada error. Nah, ini error ya. Error, tapi errornya di sini. Variabelnya belum kita selesaikan ya. Berarti this model out. Nah, this model out.
Nah, kita ambil function dari model itu login ya. Fungsinya login, kemudian email, kemudian $password. Nah, gitu. Kok nggak sama sih? Oh ya, ini double S ya. Password. Oke. Nah, kemudian kan kita melakukan pengecekan tuh ke dalam database. Nah, jika datanya ada, jika cocok ya. Jika datanya cocok, nah apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan kita create session ya, session. Nah, kita buat session set. Kita buat session set log ya. Log itu true, kita true. Nah, koma seperti ini. Nah, kemudian session lagi, kemudian kita set sessionnya kita set lagi. Nah, kita set itu mulai dari nama user, koma ya, cek $check nama user, kita cek semuanya. Kemudian email, kemudian level ya, kita perlu cek levelnya juga. Ya. Nah, level cek. Nah, oke. Itu aja dulu untuk sementara. Oh iya, mungkin teman-teman kita butuh foto ya. Foto user, kalau teman-teman ingin pakai foto user, tambahkan aja di sini. Ya. Foto ya, foto. Kemudian di sini juga foto. Oke. Nah, maka yang dilakukan return redirect. Ambil aja redirect ini ya. Kita redirect ke base URL. Nah, home ya, home. Nah, gitu aja ya teman-teman caranya. Kok error? Oh iya, ada error ini, kelebihan. Oke, nah redirect home. Jika betul ya, jika cocok. Nah, file foto, oke, kita perlu foto ya. Mungkin teman-teman tambahkan aja di bagian database-nya. Struktur ya, setelah ID department. Oke, kita tambahkan foto. Oh, setelah level aja, setelah level. Kita tambahkan foto ya, foto. Ini parcher aja. Ini 255. Oke, not null. Oke, kita pakai foto ya di tabel usernya, karena masih ketinggalan ya, ada foto. Nah, agar nanti tampilan di laman utamanya ada juga fotonya. Ini foto, level, email, kecuali password ya, password kita tambahkan di session ini. Nah, else. Nah, if else. Nah, jika datanya tidak ada, maka apa yang akan dilakukannya? Kita buat ini, kopas aja ini, paste di sini. Kita kembalikan ke autentifikasi login. Kemudian ini kita buat sebuah pesan ya. Sebuah pesan. Nah, maka pesannya apa? Nah, pesannya adalah ini. Login gagal. Gagal. Nah, username atau password salah. Nah, gitu. Ya, teman-teman. Oke, kita coba login ya. Ini jika ini data betul ya login, maka kita ke sini. Nah, jika gagal, misal ini gagal ya. Nah, dia balik lagi, harusnya muncul pesan kan. Nah, untuk agar pesan muncul, kita perlu buat lagi di sini sebuah pesan ya. Setelah ini, nah di sini aja php. Nah, oke, if session get flash data, get flash data pesan. Nah, apa yang dilakukannya?
Nah, echo koma, kemudian di sini lagi echo. Ini session get flash data itu pesannya kita ambil koma, kemudian kita echo lagi. Nah, jadi ini apa aja yang diisi. Nah, ini isinya teman-teman ambil pesan, berarti pesan ini ya, alert ini kepas, kemudian div ini, div penutup. Nah, ini. Nah, maka jika salah nanti maka akan login gagal, username atau password salah. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jika betul maka kita bisa login seperti ini. Oke. Nah, kemudian logout ya. Kita perlu logout. Nah, untuk logout, teman-teman cukup buat sebuah function lagi di bagian autentifikasi. Untuk logout ya. Nah, ini kita udah berhasil ya buat untuk cek login, tapi kita belum buat proteksi halaman, masih belum buat proteksi halamannya. Nah, di sini kita buat logout dulu, public function logout. Nah, gitu. Untuk logout itu cukup simple sekali ya teman-teman, session. Nah, kemudian remove. Nah, kita remove apa aja, kemudian log, kita remove mulai dari log. Nah, kita remove ini semuanya ya, log, nama user, email, level, sama foto. Nah, kemudian nama user, kemudian email, kemudian level, kemudian foto ya. Nah, kemudian kita kalau udah buat sebuah pesan, kopas aja pesan ini. Nah, tip pesan logout, Anda telah logout. Oke, gitu aja. Nah, kita kembalikan lagi base URL, autentifikasi, index, boleh pakai index atau autentifikasi aja. Nah, itu sama aja ya teman-teman. Oke. Nah, tapi di sini kita buat ada menu logoutnya di sini ya, logout. Nah, berarti di bagian layout, kemudian nav, headers. Di bagian headers, bukan nav ya, bagian nav. Teman-teman, itu ada paling bawah. Nah, ini nama orang ya. Nah, nama orang ini logout. Ganti aja dengan logout. Nah, kita arahkan ke base URL. Jadi logout tadi kan fungsinya ada di autentifikasi slash, nama fungsinya logout ya teman-teman. Nah, gitu. Kita refresh. Nah, ini kita logout. Nah, Anda telah logout ya. Nah, langkah berikutnya kita kan udah buat ini udah berapa menit ya? 43 menit. Nah, kita kan udah buat itu udah login logout, tetapi saat kita akses di sini home, nanti tak bisa ya kan? Karena kita hanya berpindah dari halaman login dan logout aja, hanya sebagai perpindahan. Nah, tetapi saat kita akses linknya, kita tetap bisa ya, walaupun tidak dalam keadaan login. Nah, maka dari itu, kita perlu sebuah filter ya, untuk memproteksi halaman. Oke, kita buat satu buah file dengan nama filter out ya. Ya, apalah itu namanya, yang penting ini ada namanya di folder filter ya. Nah, oke, klik kanan, new, filter. Nah, filter, kemudian underscores out ya, autentifikasi atau out filter juga boleh, terserah. Filter out aja saya buat php ya, filter out. Nah, jadi ini nama filenya ya, filter out. Oke, kita ke filter ya. Oke, dokumentasinya coordinator 4 ya, coordinator 4. Kita ke koordinator 4, dokumentasi, jangan lupa
Rajin-rajin ya teman-teman baca dokumentasi. Kita filter, kita memanfaatkan filter ya, creating filter. Nah ini cara buat filter ya, kopas saja, creating a filter, kopas saja ini semua, paste. Nah di sini karena kita mau buat filternya, jadi teman-teman samakan filenya dengan ini. Berarti filter huruf besar di awal underscore out ya. Nah filter out. Nah di before sebelum, nah lakukan sesuatu di sini, do something here. Nah jika if kita kasih session kemudian get, nah kita ambil get dari lognya tadi, log. Nah ini kan masih bisa kita akses ya, padahal kita nggak login tadi ya. Refresh, nah nanti kita proteksi halamannya. Log, nah sama dengan jika tidak true ya. Jika bukan true, tadi kan kita buat true ya, jika dia melakukan sebelum login ya. Sesudah login maka true, jika tidak true maka ambil aja dari controller. Daripada capek-capek saya ngetik, sebaiknya saya ambil aja di ini, session, kopas, paste. Nah apa yang dilakukannya ya, nah kemudian munculkan pesan Anda belum login, koma, silahkan Anda belum login dulu cuy. Nah gitu, login dulu coy. Oke, nah kemudian kita redirect ke autentifikasi, kemudian ke autentifikasi sebenarnya udah bisa ya karena udah indeks dia. Oke, nah jika keadaannya loginnya sama dengan true ya, jika true berarti setelah login, lognya setelah login, maka kita redirect ini tanpa ini ya, post, kita redirect ke halaman home. Nah gitu ya. Nah ini kan kita buat aturan filternya aja dulu ya, logika filternya. Nah sekarang kita melakukan proteksi. Nah untuk proteksi kita konfigurasi di filter, config kemudian filter lagi ya teman-teman, config kemudian filter lagi ya. Nah di filter ini, nah ini ada before after ya. Nah sebelum keadaannya sebelum login ya, jadi apa aja yang boleh diakses. Jadi yang boleh diakses itu cuman di sini, cara menulisnya klik terus teman-teman cek ke bawah. Oh ya, kita buat dulu ini filternya ya. Nah filter, kita load dulu filternya, kita perlu load filter ya teman-teman. Cara load filter ini kopas. Nah ini nama file kita tadi, file filter ini, nama file filter ini itu filter underscore autentifikasi. Nah kemudian kopas aja ini. Nah ini coordinator. Nah ini filenya di mana? File ini di mana? Tapi bukan di coordinator ya. Berarti filenya ada di app ya. App. Nah kemudian apa lagi? Filters ya, apps filter, kemudian nama filenya ya, nama kelasnya filter out ya, filter out. Oke, udah. Nah ini masih belum ya, masih belum bisa difilter. Nah sekarang kita atur ya, kita atur filternya. Nah cara atur filter itu kita ambil yang ini. Nah ambil aja yang ini ya. Oke yang ini accept. Oke nih, before-nya apa, before. Oke, saya kopas aja yang ini, paste di sini. Nah before ya, di dalam ini aja. Oke. Berarti before-nya ini saya enter aja ke bawah ya teman-teman. Sebaiknya saya enter aja ke bawah di bagian accepted. Ini saya enter ke bawah. Oke. Nah jadi yang di accepted-nya adalah out aja ya, out. Kemudian
out aja ya. Oke, refresh. Oke, nah kemudian, jika loginnya apa? Nah, saat login itu perlu kita buat ya filternya out. Oke, udah accepted out. Oke, udah itu aja. Nah, jadi setelah login, apa yang bisa diakses? Nah, ini sebelum login ya. Jadi yang diakses hanya bisa ini aja sebelum login, before. Kemudian after, setelah login apa yang bisa diaksesnya? Nah, untuk itu teman-teman tetap oh ini bukan CRF ya. Pantesan nggak mau, ini masih bisa ya. Nah, itu kita atur ini. Kita panggil ini, file ini, variable ini kita paste di sini. Karena kita kopas aja tadi ya dari sampelnya, refresh. Nah, nggak bisa kan? Karena kita belum login. Nah, walaupun kita udah login, tetap nggak bisa. Anda belum login katanya. Kenapa? Karena afternya belum kita buat. Nah, afternya juga sama seperti ini. Kopas di sini. Di bawah ini ya, jangan dihapus ini afternya. Toolbarnya jangan dihapus. Oke, seperti ini. Ini koma. Jangan lupa komanya out. Nah, jadi yang boleh diakses setelah login adalah home ya, home. Nah, kemudian koma, home, dan any ya, apapun functionnya. Oke, apakah bisa? Coba kita login. Login dulu cuy katanya. Filter out, home, kemudian menu, home. Oke, udah. Filter out, accept. After. Ini before, ini after. Setelah login. Oke, kita login dulu. Oh iya. Oh ini ya, ini out. Ini tambahkan lagi ya teman-teman. Ini out dan any-nya lupa ya. Nah, bintang. Oke, dan any-nya. Oke, kita baru bisa. Coba baru bisa ya. Ini logout. Oke, karena ini nggak bisa ya kalau nggak any-nya nggak kita buat. Nah, ini sebelum login ya. Sebelum login apa yang bisa? Public. Nah, out. Login dulu cuy katanya. Login dulu cuy. Out. Kemudian ini, oh ya, slashnya satu lagi, koma. Nah, karena kita nggak bisa saat kita akses ini file base URL-nya, rootnya. Nah, kita diarahkan ke sini. Katanya Anda belum login. Ya, katanya Anda belum login. Jadi perlu tambahkan di sini slash ya. Slash karena base URL-nya. Nah, nanti saat kita akses ini, nah udah bisa ya, nggak ada lagi. Oke, ini defaultnya ya. Nah, oke, login. Oke, saat saya logout, kalau saya ke halaman home tanpa login, maka halamannya sudah terproteksi ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya caranya. Oke, ini udah hampir 1 jam. Nah, langkah berikutnya login. Nah, ini kan ada foto tuh, kemudian ada nama, kemudian ada levelnya, kemudian ada tanggal ini tanggal loginnya ya. Jadi ini kita harus rubah. Jadi untuk datanya mungkin saya cari dulu gambar ini, gambar user ya. Mungkin saya ambil gambar usernya yang ini. Kita anggap aja ini ya usernya ya, walaupun gambar perempuan. Nah, kita paste di mana? Arsip. Nah, di public. Nah, ini foto ya. Foto. Oke, berarti user 01. Saya ganti lagi namanya user 01. Di sini ubah user 01.png ya. User 01.png ya, teman-teman. Ya, .png. Oke. Jadi kita input datanya masih manual ya. Jadi nanti kita buatkan CRUD-nya.
Kita fokus di login dulu ya. Ini satu PNG oke. Nah, ini saya logout dulu karena dia mengambil session untuk foto kan belum ya, karena foto udah diperbarui. Oke, login lagi. Oke, pertama kita ganti dulu fotonya. Berarti kalau ganti foto teman-teman cukup ke bagian ini aja. Nav ya. Nah, fotonya mana tadi? Nah, ini. Baris berapa ini ya? Foto ya. Nah, ini. Berarti teman-teman cukup ini aja ya, nggak perlu ini hapus. Ini foto kan. Nah, session. Nah, kita mainkan di session aja, session. Get. Nah, yang kita get apa? Foto ya. Foto. Nah, foto kan. Nah, ini cut aja dulu. Nah, kita tetap memakai baseware ya. Kita mengambil lokasi fotonya ya. Kita alokasikan ke foto slash titik paste ini. Apakah bisa? Refresh. Oh, salah fotonya. Get foto. Oh, ini foto atau apa tadi ya tulisannya? Foto ya. User 01 PNG foto. Sementara di autentifikasi. Nah, ini foto ya, foto. Oke. Logout lagi. Login. Oh, fotonya masih bermasalah ya. Teman-teman, fotonya bermasalah. Ternyata masih. Oh iya, kenapa bermasalah? Karena kita belum mengatur base URL-nya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman perlu mengatur base URL. Oke, config base URL ya, base URL. Apps, nah base URL. Oh, base URL-nya udah ya, kita udah atur sebelumnya. Berarti kesalahannya. Oke, saya view pack source dulu. Di bagian foto ya. Bagian foto mana tadi? Nah, ini. Nah, ini foto ya. Localhost arsip public foto user. User 01 PNG. Oh, berarti salah ya. Oh, user 1, pantasan ya teman-teman, nggak muncul ya. Nama filenya salah. Nama filenya ada yang salah. Ini bukan 01 ya, user 1 aja. Oke, kita ulangi lagi loginnya. Oke, logout. Login. Nah, baru muncul ya usernya, foto usernya kita munculkan juga di sini. Base URL-nya udah kita atur sebelumnya ya. Ini nav. Nah, teman-teman ambil aja ini bagian ini untuk foto. Kemudian paste di sini. Ini kan foto juga ya. Nah, oke, kita refresh. Nah, ini ya. Nah, ini fotonya, kemudian ini namanya, kemudian ini hak aksesnya. Oh, ini departemennya ya, departemen. Oh, departemennya mungkin nanti aja kalinya. Oke, ini departemennya ya. Ini departemennya, kemudian ini apanya? Oh, jadi kita buat hak akses saja di sini, hak akses saja. Nanti departemen nanti ya. Nanti kita modif ini session. Nah, ini nama ya, session. Nama user. Nama user. Nah, ini juga ganti. Nah, ini Alexander Pierce, nama user. Oke, ini nama user. Nah, ini levelnya apa? Nah, ini kita perlu if ya, sebuah PHP, sebuah kondisi if session get levelnya sama dengan 1, nah maka echo berarti levelnya adalah admin ya, min. Else nah maka levelnya adalah
user biasa. Nah, itu ya, kita pakai aja user dulu, nanti kita ganti departemennya belum ada. Nah, oke admin. Nah, di sini ini kita buat tanggal aja. Tanggal sekarang ya. Echo date tahun dulu ya. Hari dulu. H/M/Y. Coba kita jalankan. Nah, 9 September tahun 2020 ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Dan rekaman kita udah 1 jaman lebih ya untuk membuat autentifikasi dan loginnya. Nah, mudah-mudahan ini nggak ada masalah ya. Nanti kalau ada masalah kita bahas di video berikutnya. Oke, apa ada bermasalah? Nggak ada ya. Oke. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dan telitilah dalam melakukan pengkodingan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.